Pernah kepikiran nggak sih soal keajaiban rekayasa di balik sinyal seluler yang ada di ponsel kita? Hari ini, kita akan bedah tuntas proses luar biasa di baliknya. Nah, jawabannya itu ada di proses yang namanya perencanaan cakupan. Ini tuh perpaduan yang keren banget antara fisika, strategi, dan simulasi komputer yang canggih. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita bakal pahami dulu tantangannya. Terus, kita lihat gimana sinyal itu bekerja dan apa aja aturan main di dalam jaringan. Setelah itu, kita cari tahu cara jaringan melacak ponsel kita, dan terakhir, kita intip teknologi simulasi canggih yang dipakai para insinyur. Jadi, tantangan utamanya apa sih sebetulnya? Sederhana aja. Gimana caranya menyediakan sinyal yang kuat dan bisa diandalkan buat semua orang di area yang super luas, misalnya satu kota penuh. Biar gampang bayangin ya, kita pakai contoh nyata dari materi sumber kita. Tantangan buat mencakup seluruh wilayah Bandung. Bayangin deh, untuk mencakup seluruh area ini, perhitungan awal itu menunjukkan butuh hampir 300 menara seluler. Ini bukan proyek ecek-ecek, ini benar-benar pekerjaan rekayasa skala raksasa. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita tahu seberapa jauh sinyal dari salah satu dari 299 menara tadi bisa menjangkau? Para insinyur pakai alat fundamental yang namanya link budget. Coba bayangin deh, ini tuh kayak semacam neraca akuntansi, tapi khusus buat kekuatan sinyal. Pertama, mereka ngitung sinyal dari menara ke ponsel kita, atau yang disebut downlink. Tujuannya buat cari tahu seberapa banyak sih kekuatan sinyal yang boleh hilang saat ngelewatin gedung dan udara sebelum koneksi kita putus. Nah, angka inilah yang jadi batas maksimalnya. Nah, tapi ini nih bagian yang paling serunya. Koneksi dari ponsel kita kembali ke menara atau uplink itu seringkali lebih lemah. Justru sinyal dari ponsel kita yang lemah inilah yang pada akhirnya nentuin seberapa luas jangkauan sebuah menara. Angka kehilangan maksimal yang diizinkan tadi itu kemudian dimasukkan ke sebuah formula yang ya cukup rumit, seperti model COST 231 HATA. Model ini bisa memprediksi pelemahan sinyal berdasarkan frekuensi, jarak, sampai ketinggian antena. Dan inilah hasilnya. Setelah semua hitung-hitungan fisika yang jelimet itu, ternyata jangkauan efektif satu menara di area perkotaan cuma sekitar setengah kilometer. Kaget kan? Nggak sejauh yang kita kira. Oke, setelah tahu jangkauannya, masalahnya nggak berhenti di situ. Bayangin, kita punya ratusan sel yang saling tumpuk. Kalau nggak ada aturannya, bisa-bisa malah jadi kacau balau. Aturan pertama itu soal identitas. Setiap menara dikasih KTP unik yang namanya Physical Cell Identity atau PCI, biar ponsel kita tahu persis lagi ngobrol sama menara yang mana. Penting banget buat para insinyur buat ngatur KTP ini dengan cermat. Soalnya, kalau ada dua menara deketan yang ID-nya sama, ponsel kita bisa bingung dan ya udah panggilan putus. Aturan main kedua itu soal berbagi jalur. Perencanaan frekuensi ini mastiin kalau menara-menara yang berdekatan itu pakai saluran yang beda-beda, biar sinyalnya nggak saling tabrakan dan jadi acak-acakan. Sekarang, sel-selnya udah rapi. Tapi gimana caranya jaringan bisa tahu di mana ponsel kita berada, apalagi pas lagi nggak dipakai, tanpa bikin baterai boros? Jawabannya adalah tracking area. Anggap aja ini kayak sebuah kecamatan digital. Ponsel kita bisa bebas gerak di dalam satu kecamatan ini tanpa perlu lapor terus-terusan ke jaringan soal lokasi pastinya. Kuncinya itu mendesain kecamatan ini dengan pinter. Dengan naruh perbatasan digital di tempat yang sepi atau jarang dilalui orang, jaringan jadi nggak perlu kerja keras terus-terusan buat ngelacak kita. Hasilnya, baterai ponsel jadi lebih awet dan jaringannya sendiri jadi jauh lebih efisien. Oke, jadi gimana caranya para insinyur ngatur semua variabel ini? Ada link budget, radius sel, PCI, tracking area untuk satu kota penuh? Pusing kan? Jelas mereka nggak ngitung satu-satu pakai tangan. Mereka pakai software canggih banget. Salah satunya Atoll, yang bisa dibilang jadi kembaran digital dari seluruh jaringan yang mau dibangun. Prosesnya jelas banget. Pertama, mereka bikin versi virtual dari kotanya. Terus, mereka masukin semua data peralatannya, dari antena sampai pemancar. Abis itu, mereka taruh menara-menara virtual di peta, dan terakhir, jalankan simulasi buat lihat gimana nanti performanya di dunia nyata. Dan ini nih bagian paling kerennya.
Semua perencanaan ini terjadi di dunia maya dulu. Ini bisa menghemat waktu dan uang yang, luar biasa besar. Kenapa? Karena mereka bisa nemuin dan benerin masalah di layar komputer, jauh sebelum ada pembangunan fisik di lapangan. Nah, sekarang kita menuju era 5G dan masa depan di mana perencanaan ini bakal jadi jauh lebih rumit lagi. Jadi, lain kali Anda lihat bar sinyal penuh di ponsel, ingatlah, di baliknya ada dunia rekayasa yang super kompleks dan luar biasa, yang bikin koneksi itu terasa begitu simpel.